Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran online. Mudah-mudahan anak-anakku hari ini tetap semangat dan sehat selalu. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang himpunan. Materi ini merupakan materi bab kedua dari beberapa bab yang akan kita bahas pada semester ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah anak-anakku menyimak video pembelajaran, anak-anakku diharapkan dapat, yang pertama, memahami konsep himpunan. Yang kedua, memahami cara penyajian himpunan. Baiklah anak-anakku, perhatikan gambar berikut. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat berbagai macam kelompok, himpunan. Sekarang kalian perhatikan gambar pertama. Gambar pertama di sini adalah berbagai jenis buah-buahan atau biasa disebut sebagai himpunan buah-buahan. Yang kedua, himpunan gajah. Himpunan gajah atau kelompok gajah. Yang ketiga, himpunan moda transportasi atau kumpulan moda transportasi. Terdapat kereta, pesawat, kemudian mobil. Sekarang, dari gambar di atas terlihat bahwa cukup jelas keanggotaannya. Sehingga gambar di atas ini bisa dikatakan sebagai himpunan. Artinya, gambar di atas bisa didefinisikan, kemudian anggotanya jelas. Sekarang, bagaimana dengan ini? Kumpulan makanan lesat. Yang kedua, kumpulan pelajaran yang disenangi. Kedua contoh di atas adalah bukan himpunan. Kenapa? Karena setiap kumpulan makanan lesat itu tidak semua orang mengatakan bahwa contohnya bakso adalah makanan lesat. Jadi dikatakan bukan contoh himpunan. Kemudian pelajaran yang disenangi. Contohnya pelajaran matematika. Tidak semua siswa menyenangi pelajaran matematika. Makanya disebut sebagai bukan contoh himpunan. Sekarang, selanjutnya kita masuk ke setelah kalian memahami apa itu himpunan, bagaimana contoh dan bukan contoh himpunan, selanjutnya kita akan membahas cara penyajian himpunan. Yang pertama, menyebutkan anggota himpunan. Contoh, A adalah himpunan huruf vokal. Jadi anggotanya huruf vokal itu A, I, U, E, O. Jadi cara penulisannya dimulai dengan huruf A. A ini adalah nama himpunan. Kemudian tanda sama dengan. Kemudian dengan selanjutnya kita beri tanda kurung buka, kemudian kita menuliskan anggota-anggotanya A dengan ditandai tanda koma, kemudian I, U, E, O, kemudian tanda kurung, baru kemudian kita tutup kurung seperti contoh. Selanjutnya, yang kedua, kita menuliskan sifat anggota himpunan. Jadi cara penyajian yang kedua adalah menuliskan sifat anggota himpunan. Contoh, himpunan B beranggotakan 3, 5, 7. Sekarang bagaimana cara menjawabnya? Kita lihat dulu sifat keanggotaannya. 3, 5, 7 itu bilangan apa? Tentu jawabannya adalah bilangan ganjil. Tetapi bilangan ganjil ini cuma
357. Bagaimana batasannya? Jadi, bilangan ganjil lebih dari 1 dan kurang dari 8. Jadi, B adalah, dengan cara menuliskan sifatnya, B adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Bisa dipahami? Tentu mudah kan? Selanjutnya, cara penyajian yang ketiga menyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Artinya, kalau kita menggunakan notasi, kita menggunakan simbol-simbol dalam himpunan. Contoh, himpunan B beranggotakan 357. Bagaimana cara menjawabnya? Seperti ini. Cara membacanya, B adalah himpunan yang anggotanya semua X sedemikian sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 8, serta X adalah bilangan ganjil. Kalau terlalu panjang, Anda bisa menyebutkan kata-kata dengan melihat sifat-sifatnya. B adalah himpunan bilangan ganjil antara 1 dan 8. Sekarang, ayo kita berlatih 2.1. Di antara kumpulan berikut ini, manakah yang termasuk himpunan dan yang bukan termasuk himpunan? Berikan alasan kalian. A. Kumpulan binatang yang berkaki 2. B. Kumpulan siswa yang cerdas. C. Kumpulan buku yang tebal. D. Kumpulan siswa yang tingginya di atas 160. E. Kumpulan lukisan yang indah. Sekarang, kalian perhatikan kumpulan binatang yang berkaki 2. Contohnya ayam, bebek. Jadi bisa didefinisikan secara jelas dan anggotanya pun jelas. Jadi, kumpulan binatang yang berkaki 2 termasuk himpunan. Yang bagian B, kumpulan siswa yang cerdas. Ini tidak bisa didefinisikan secara jelas karena setiap siswa pasti tidak memiliki jawaban yang sama. Siswa yang mana dikatakan sebagai siswa yang cerdas, jadi bukan himpunan. C. Kumpulan buku yang tebal. Buku tebal di sini adalah bukan himpunan. Kenapa? Karena tidak semua pemahaman yang tebal itu adalah sama. Bagian D. Kumpulan siswa yang tinggi di atas 60 cm. Ini termasuk himpunan karena definisi dan contohnya jelas. 160 cm. Bagian E, kumpulan lukisan yang indah. Sekarang kalian perhatikan, lukisan yang indah ini bukan termasuk himpunan karena setiap orang berbeda pemahaman atau contoh dari lukisan yang indah. Sekarang kalian samakan jawaban dari di atas dan sudah dimengerti. Sekarang, ayo kita berlatih 2.2. Tulislah anggota dari himpunan berikut. A. Himpunan A, bilangan asli yang kurang dari 10. B. Bilangan ganjil positif yang kurang dari 16. C. Himpunan C, bilangan prima yang genap. D.
himpun X di mana X lebih besar sama dengan lebih kecil sama dengan 9 dan X adalah bilangan asli. X di mana X lebih besar daripada negatif 3, lebih kecil sama dengan 12, dan X adalah bilangan bulat. F. X di mana X lebih kecil daripada 10, dan X adalah bilangan caca. Sekarang kita jawab bagian A. Kita menyebutkan anggotanya. Jadi A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. B 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Bagian C, anggotanya 2. Bagian D beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bagian E, himpunan E beranggotakan mulai dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bagian F, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang, selanjutnya, ayo kita berlatih 2.2. Diketahui himpunan A bilangan ganjil yang habis dibagi 3 dan kurang dari 30. Pertanyaannya, nyatakan himpunan A dengan notasi pembentuk himpunan. B. Nyatakan himpunan A dengan menyebutkan anggotanya. Sekarang kita jawab bagian A. X di mana X lebih kecil atau kurang dari 30, di mana X itu adalah bilangan asli kelipatan 3. Jadi bentuk notasinya atau dibagi 3. Sekarang bagian B, nyatakan himpunan dengan menyebut anggotanya. Jadi anggotanya yang bisa habis dibagi 3 dan kurang dari 30 mulai dari angka 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan 27. Jadi kalian sudah mengerti. Jadi Selanjutnya, Ibu akan memberikan kuis pada akhir pembelajaran nanti dan akan dikirim ke grup WA kelas masing-masing. Silahkan dikerjakan dengan baik dengan menyimak video pembelajaran sebelumnya supaya hasilnya bisa memuaskan dan memperoleh nilai yang baik. Materi selanjutnya, kita sudah membahas materi himpunan kali ini. Materi selanjutnya adalah himpunan kosong dan himpunan semesta, serta bagaimana penyajian himpunan dengan diagram Venn. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.